Saudara terkasih, kisah yang baru saja kita dengarkan tentu saja sebagian besar dari kita sudah hafal. Tetapi bagi saya ini sangat penting untuk kembali kita dengarkan. Karena pada dasarnya kita mau diingatkan tentang apa arti iman. Jangan lupa bahwa Yesus ketika mengajarkan kepada kita apa itu iman, dia mengatakan bahwa kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan tentu saja kita juga hafal hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi pada bagian pertama sangat jelas, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu berarti bahwa beriman bagi kita, pengikut Kristus, adalah memberi. Kita mengasihi Allah, kita memberikan diri kita kepada Allah. Seperti Yesus juga memberikan diri, karena mengasihi itu adalah pada dasarnya memberi. Jadi kisah yang baru saja kita dengar, tapi sekaligus perjalanan kita di dalam pekan suci, mengajak kita untuk merefleksikan apa motivasi kita beriman. Jangan-jangan motivasi kita beriman adalah mendapatkan, bukan memberi. Iman Kristiani itu memberi, bukan mendapatkan. Jadi yang sering kita pahami adalah, Yesus adalah raja, maka aku akan jadi anak raja. Aku akan mendapatkan kesejahteraan di dalam hidup ini. Aku akan terkenal, aku akan kaya, aku akan bahagia dalam ukuran-ukuran manusia. Karena aku mengikuti Yesus. Jangan salah, itulah yang juga ada pada orang-orang Yahudi yang mengeluh-elukan Yesus dengan daun-daun palma. Mereka mengira bahwa itulah raja yang akan memberikan mereka kesejahteraan duniawi. Tetapi hanya dalam hitungan hari Yesus membalikkan semuanya itu. Bukan itu beriman. Beriman bukan mencari pahala, bukan mencari kesejahteraan di atas bumi ini. Ada ketenangan tentu saja kita dapatkan. Ya, ada kedamaian. Ya, ada kebahagiaan. Tapi tidak di dalam ukuran-ukuran material begitu saja. Memang tidak berarti bahwa kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh kaya. Tidak, bukan. Tapi kita harus selalu mengambil jarak dan merelatifkan semuanya itu. Karena mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, itu seperti Yesus yang mau sungguh-sungguh menjalankan kehendak Bapa meskipun betapa beratnya, betapa susahnya. Karena memang berkali-kali juga saya katakan membongkar ego, menyisihkan ego dan kepentingan-kepentingan kita, kepentingan kedagingan kita bukan perkara gampang. Tapi Yesus menunjukkan jalan itu. Maka memang kalau kita mau mengikuti jalan Yesus sebagai orang beriman, jangan lupa kita ikuti jalan untuk menderita. Bukan penderitaan itu sendiri yang kita cari, tapi karena kita mau mengikuti Yesus, maka kita pun siap kalau toh kita harus menderita. Yesus adalah jalan. Yesus adalah guru. Dan dia juga mengatakan pintu yang dia tunjukkan adalah pintu sempit. Tidak banyak orang yang bisa datang. Karena itulah kehidupan sejati yang dia tunjukkan. Sementara banyak orang akan mencari pintu yang lebar. Tetapi Yesus mengingatkan, kalau kita mencari pintu yang lebar, yang gampang, maka memang bukan keselamatan yang kita terima. Saudara terkasih, saya tidak akan berpanjang-panjang. Mari kita refleksikan sejauh mana kita memang beriman dalam pekan suci ini. Kita mencoba melihat motivasi-motivasi beriman kita.
motivasi-motivasi doa kita, motivasi-motivasi ibadah kita, motivasi-motivasi derma dan perbuatan-perbuatan baik kita. Kalau masih mau untuk mendapatkan diri, mendapatkan pahala, mendapatkan apa yang kita minta, mungkin kita harus belajar seperti Yesus yang menjalankan kehendak Bapa dengan mengorbankan jiwanya. Itulah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Mari kita ikuti jalan Yesus dan kita sungguh-sungguh mohon rahmat Tuhan, rahmat Roh Kudus supaya terangnya sebagai guru semakin dapat kita pahami, dan kita mohon kekuatannya agar jalan yang ditempuhnya pun dapat kita tempuh dengan segenap hati. Tuhan memberkati.